Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah jami'iyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perjalanan hidup ini manusia banyak tugas yang dilakukan, aktivitas kinerja di dalam keseharian sebagai hamba Allah. Peran sebagai hamba Allah yang mana Allah telah perintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah telah mengatakan atau dalam berfirman, tidak aku ciptakan segolongan jin atau manusia guna untuk beribadah kepadaku. Dalam konteks ayat ini perlulah kita amati dan perlu kita kaji ya Bapak Ibu, agar kita memahami dalam kehendak Allah ini adalah mutlak hak Allah, yang mana hak Allah adalah hak mereka. Maka patut sebagai pencipta sang Khalik menyuruh kepada semua ciptaannya agar taat, patuh dan beribadah kepadanya. Ini hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai hamba Allah, khusus manusia, ini membuktikan pengabdian diri dan penghambaan diri mutlak hanya menyembah kepada Allah. Tertera di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Ini bukti berarti cara menyembah kita tidak paham sebagai umat Rasulullah, maka Allah memberikan perintah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana aqimus sholat, dirikanlah akan sholat. Jadi sholat ini juga dalam arti beribadah. Mahdhah ini jadi wajib ya. Yang selainnya daripada sholat, macam seperti kita bekerja, berumah tangga, bersosial, bermasyarakat, ataupun yang lainnya, ini termasuk dalam ghairu mahdhah atau sunnahnya. Kenapa menjadi suatu kewajiban sholat itu? Setiap hamba yang benar-benar sudah beriman ini harus benar meyakini bahwa adanya suatu perintah sholat ini jangan sampai ditinggalkan. Karena dengan tandanya orang Muslim, orang Islam adalah identiknya adalah di sholat. Bila mana manusia kita yang sudah mengikuti akan menjadi umat Rasulullah, terus kita tidak melakukan dalam syariatnya seperti sholat 5 waktu, kita tidak mau menegakkan, berarti ini kita termasuk umat Rasulullah yang merobohkan akan agamanya.
Inilah perlunya kita memahami bahwa dalam artian sholat diteruskan wa aqimu sholati dzikri, kata Allah, bila engkau melakukan suatu sholat, beribadah sholat, itu untuk mengingatku. Jadi yang secara efisien, ya klimasnya manusia lebih afdolnya untuk selalu ingat kepada Allah dengan cara sholat. Walaupun dalam arti di dalam sholat itu kan karena ada banyak munajat kita, berdoa, ada banyak hal yang perlu kita pahami di dalam sholat itu. Secara syariahnya kita lakukan. Tapi kalau kita benar beriman kepada Allah, pastilah kita melakukan. Maka ada salah satu di dalam keterangan sejarah di dalam kekeluargaan kita, didiklah anakmu mulai umur 7 tahun diajarkan sholat. Kenapa anak yang umur 7 tahun itu belum akil balik tapi sudah diajarkan sholat? Bila tidak mau, tolong dia beri pukulan. Maksud dalam pukulan itu bukan pukulan dengan cara tangan kita, tapi pukulan dengan tata bahasa atau ucapan. Tolonglah nak, ayo kita ajari anak-anak kita agar mengerti tentang Allah, cara beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sebagai orang tuanya, umpama ini Bapak Ibu, tidak memberikan suatu contoh kepada anak, bagaimana bila anak ini tidak juga melakukan sholat? Yang salah siapa? Yang dolim siapa? Yang durhaka siapa? Apakah anak itu, apakah orang tuanya? Coba tolong ini ditafakuri, jadikan bahan renungan diri. Seandainya anak-anak kita tidak mau mengerti tentang agama Allah, tidak mau melaksanakan sholat atau zakat atau berpuasa, ini yang salah anak apa kita? Ini yang dimaksud adalah jangan sering mengatakan bahwa anak kamu ini nggak mengerti, tapi kembali kepada diri kita dulu, karena orang tua ibarat adalah sebagai kacanya. Ini perlunya Bapak Ibu kita tingkatkan kualitas dan kuantitas kita sebagai kewajiban diri, menghambakan diri secara lahir dan batin untuk beribadah kepada Allah. Dengan cara kita sholat, berarti kita ingat kepada Allah, berarti kita selalu menyebut asma Allah. Ini yang maksud Allah dengan menciptakan segolongan jin. Jin juga beribadah kepada Allah, cuma kita nggak tahu bagaimana caranya ibadahnya dari bangsa jin itu. Tapi dia juga diperintah oleh Allah suruh beribadah kepadanya. Berarti sama ada, cuma kita tidak mengetahui. Punya peran tugas sendiri-sendiri, baik manusia atau jin adalah disuruh untuk beribadah kepadanya. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia dan segolongan jin itu, agar dia mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah di skala Isra Mi'raj itu diberikan tugas yang mana dia membawa istilahnya oleh-oleh, yaitu namanya sholat. Dan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja sudah melaksanakan sholat syariah, masa kita sebagai umat Rasulullah tidak mau menjalankan atas yang dicontohkan Rasulullah? Pantaskah kita menjadi umat Rasulullah? Coba ini menjadikan renungan diri.
seberapa tinggi ilmu kita di dalam ilmu kemarifatan kita, di dalam ilmu hakikat kita, ataupun di dalam cara thariqah kita. Tapi kalau kita tidak mengikuti akan apa yang disyariatkan Rasulullah, patutkah kita menjadi umat Rasulullah? Sedangkan kita buka adalah kita orang beragama Islam. Jadi kalau orang yang beragama Islam harus mengikuti pimpinannya. Siapa pimpinannya? Ya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mengerti tentang asma Allah itu karena Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wahyu-wahyu yang diterima oleh Rasulullah, akhirnya kita mengerti tentang asma Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang af'al Allah, ya. Yang mana akhirnya kita mau untuk melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan Rasulullah, selalu beribadah di dalam artian ibadah sholat, baik yang mahdo, yang wajib, atau yang ghairu mahdo, atau yang sunnah. Diterangkan di dalam suatu hadis, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, dia melihat Rasulullah, bertanyalah kepada Rasulullah. Ya, ini hadisnya insya Allah diriwayatkan, hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. An Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Maksudnya istri tercintanya Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan ibadah sholat pada malam hari hingga pecah, tampak ya, pecah kaki kulit kakinya. Lalu Aisyah mengatakan pada Rasulullah, mengapakah ya Rasulullah engkau banyak beribadah seperti ini? Fakultulah lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Mengapa Tuhan banyak beribadah seperti ini sampai kaki pecah-pecah kulit yang pada kakinya itu? Wa qad ghafarallahu laka, tidakkah ya Rasulullah sedangkan Allah telah mengampuni, ya, kepada Tuhan, kepada Rasulullah terhadap dosa-dosa Rasulullah. Mata qaddama min dambika wa mata akhir, yang telah lalu dan yang akan datang. Ini istrinya bertanya atau mengatakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Rasulullah? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Jawab baginda Rasulullah dengan begitu, dengan kalimah yang indah. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku, hai Siti Aisyah, senang jika aku menjadi
seorang hamba atau manusia yang selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu, dengan adanya jawaban Rasulullah ini menunjukkan bahwa kalau boleh kita ambil suatu pengertian, sholat itu sebagai rasa syukur pada Allah. Jadi sholat yang 5 waktu kita lakukan atau yang sunnah yang lainnya, qabla, ba'diyah atau yang lainnya, ini membuktikan, menunjukkan sebagai rasa syukur diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan jawaban tegas, bukankah aku senang, kata baginda Rasulullah, jika aku menjadi seorang hamba atau manusia yang mengucapkan tanda terima kasih kepada Allah, yang mana dengan cara beribadah sholat inilah rasa syukur aku kepada Allah. Padahal jelas bahwa Rasulullah adalah dimaksud, jangankan dosa-dosa kecil besarnya yang saat ini umpamanya diampuni, yang lalu diampuni, yang akan datang pun diampuni. Itu Rasulullah, dia mendapatkan gelar yang sangat tinggi, pengampunan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak berhenti, dia tidak bermalas, dia semakin giat, dia semakin semangat di dalam dirinya, selalu dalam penghambaan diri. Dia beribadah sholat di malam hari seperti sholat tahajudnya, ataupun sholat yang wajib 5 waktu atau sholat yang lain. Itu sebagai tanda, kata Rasulullah, adalah ini rasa syukurku kepada Allah. Ini diberi penjelasan dengan tegas oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada istrinya Siti Aisyah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku seiman semuslim yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat, kita menengok, kita mengamati dari hadis Rasulullah ini, berarti kita bila mana melakukan sholat punya tujuan yang lain, ini benar apa enggak? Ini coba, umpamanya Rasulullah aja tidak, saya karena sholat ini ingin mengharapkan pahala yang besar dari Allah, tidak. Dia mengatakan, bukankah aku senang jika aku menjadi seorang hamba atau manusia yang selalu mengucapkan tanda terima kasih kepada Allah. Ini loh. Jadi pahamkan akan diri kita bahwa kita melakukan kewajiban sholat ini adalah menunjukkan rasa syukur yang mana kita telah dikehendaki oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dekat kepadanya. Ini baru timbul rasa syukur, tidak ada tujuan lain. Jangan salah persepsi, aku tak sholat, saya menjalankan sholat apapun, duha, saya menjalankan sholat tahajud, saya menjalankan sholat mutlak untuk menggapai pahala Allah. Sesuaikan dengan apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, dalam fatwanya, tidakkah berseberangan? Berarti kita belum ikhlas di dalam penghambaan diri sholat kepada Allah. Banyak hadis ini disampaikan oleh para mubalek sudah paham semua. Coba kalau kita benar-benar bukti kita sholat ini sebagai tanda syukur kepada Allah, ini
tidak ada rasa beban yang sangat berat pada diri kita. Walaupun nanti sampai kita kembali kepada Allah, karena kita merasa apa? Bahagia. Rasa syukur ini adalah rasa bahagia. Contoh, ada umpamanya bapak ibu kita semua mendapatkan suatu nikmat rezeki yang diberikan Allah, berupa kesehatan, berupa materi, ya, berupa ya banyaklah dalam hal kita dikuatkan iman kita, ataupun kita diberikan suatu keselamatan di dalam kinerja aktivitas kita. Ini kita mesti lain syakatul aziz dan aku, kita perbanyak akan syukur, nikmat itu akan diberikan kepada kita. Nah, berarti kan rasa syukur karena nikmat yang diberikan kepada kita. Berarti sebaliknya bahwa sholat ini adalah yang mana Allah telah perintahkan kepada Rasulullah agar kita paham, agar kita tahu sebagai umat Rasulullah, menunjukkan rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah persepsi bahwa sholat ini untuk menggapai suatu pahala yang mana kita mengumpulkan suatu amalia pahala itu. Tapi kalau dilihat di dalam sholat kita dituntut oleh kesempurnaan, kekhusyuan, mungkinkah kita sadar khusyuk? Oh, kadangkala kita waktu dikala takbir Allahu Akbar, selepas itu sudah pikiran hati melayang kemana-mana. Ya, ini nyata nggak menutup kemungkinan semua manusia, karena tingkatnya masih ya. Tapi bagi Rasulullah, maka jawaban Rasulullah dengan begitu bijaksana dan begitu memberikan untuk dipahami oleh semua umatnya, bahwa hakikatnya sholat adalah tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lain. Kalau kita perkara pahala masih takut, masih ragu, berarti kita tidak percaya akan janji Allah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah pasti akan memberikan suatu balasannya dengan setimpal. Di mana letak keimanan kita, itikad kita, keyakinan kita yang sangat kuat kepada Allah? Kalau umpama Bapak Ibu kita masih dalam taraf bimbang, ragu, apa yang kita lakukan, takut tidak diberi pahala. Soal pahala adalah Allah yang memberinya, bukan karena amal kita. Kalau kita melihat amalia kita, coba kita teliti lebih seksama, banyak yang kurang kekhusyukannya di dalam melakukan sholat. Maka yang lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi jawaban Rasulullah tadi adalah bahwa sholat itu menunjukkan tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam pelaksanaan kita tidak ada rasa beban, walaupun dengan adanya sholat sunnah yang banyak sekali tuntunannya, kita enak, enjoy, ikhlas karena kita rasa syukur, ya. Tapi kalau kita mengharapkan suatu pahala, akhirnya ini bukan keikhlasan jiwa kita, tapi nafsiyah kita atau nafsu kita. Perbedaannya tipis. Perbedaannya tipis. Perlunya ini kita pahamkan, kita belajar ini, ngaji bareng ini, agar kita ditambah pengetahuan, wawasan ilmu Allah, agar kita bermuamalah di dalam peribadatan kita kepada Allah lahir dan batin hanya dengan rasa syukur. Mana bisa kita melakukan kesemuanya itu tanpa ada campur tangan Allah, karena Allah lah yang kodrat iroda dengan sifatnya. Maka kalau kita yang sudah bisa melaksanakan, menegakkan atas
kewajiban sholat, baik yang madho atau ghairu madho, kita hanya tanamkan diri kita bahwa wujud sholat itu adalah tanda rasa syukur diri kepada Allah Zat yang Maha Memberi atau kepada Zat Allah yang Maha Mencipta. Itu insya Allah benar. Tapi kalau kita tujuannya sholat untuk mengharapkan suatu pahala, takut dengan adanya surga dan neraka Allah, takut nanti kalau kita nggak bisa nyampe ke surga Allah. Tidakkah Allah mengatakan sidqun illallah? Ya. Pahala yang paling baik adalah di sisi Allah, indallah, di sisi Allah. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita pasti akan melakukan hal dengan nyaman hati kita. Tapi kalau kita berjalan dengan nafsu kita, akhirnya kita masih sangsi dan ragu bagaimana dengan keadaannya kita melakukan sholat diterima atau tidak. Tetap kalau kita sudah tahu hakikatnya sholat, bahwa yang tadi Rasulullah sampaikan tanda rasa syukur, inilah makomnya Rasulullah adalah makom as-syukr, makom syukur. Selalu dia aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala apapun, dia hanya dengan rasa syukur yang dalam. Maka kita sebagai umat Rasulullah, ayo sama belajar mengikuti ittiba Rasul, ya, mengikuti cara-cara penerimaan, cara-cara bagaimana Rasulullah sebagai abduhu atau sebagai hamba Allah yang selalu ikhlas menerima atas perintah dan larangannya. Kita pun sebaliknya di situ, ayo kita tanamkan, kita tancapkan di dalam diri kita dengan itikad kita, keyakinan kita yang benar sesuai tuntunan Rasulullah, agar kita nanti benar-benar terakui sebagai umat Rasulullah, karena Rasulullah lah pemegang sebagai syafaatnya. Ya maaf Bapak Ibu ya, ini karena pengkajian atau sinau bareng ini bab sholat, makanya kita perlu luruskan. Mungkin ada nanti ada pengajinya Mbak Keng ini tanda rasa syukur, coba bila mana tanyakan kepada para ulama, para kiai, para ustadz, para murabi atau mubalik, tanyakan bab perkara hadis itu biar nanti ada penjelasannya, ya, agar paham, agar kita benar-benar kalau kita beribadah ini sesuai dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Di situ bila diperintah kita dengan oleh Allah dengan hati qalbun nurani ini, dengan ikhlas beribadah kepada Allah, tidak ada tujuan lain, hanyalah dengan adanya kita menegakkan sholat yang wajib ataupun yang sunnah adalah bukti menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekelumit apa yang bisa kita sama kaji bareng-bareng ini, mudah-mudahan menjadikan suatu kajian diri dan renungan diri agar kita selalu bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita, benar-benar ikhlas dalam peribadatan kita, bahwa kita hanya menunjukkan suatu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu kita dituntun, selalu diberikan dengan selalu diberikan karunia rahmat batul Allah, akhirnya menuju kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam idina siratal mustaqim wa bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
padepokan budaya